Selamat pagi student, bagaimana kabarnya? Baik, semoga kita baik, sehat ya. Saat ini kita kembali belajar seperti biasa. Kali ini kita akan belajar tentang necessity entrepreneur. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebelum itu kita akan berdoa dan bernyanyi yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dan bernyanyi. Lagunya dari Sabang sampai Merauke. Oke. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin kita ke dalam doa. Baik, saatnya kita akan membahas materi kita yang saat ini tentang belajar necessity entrepreneur. Oke. Jadi yang kemarin kita telah belajar yang ada 3. Yang pertama, yang ada masih ingat yang pertama apa? Yang pertama itu ada obligation. Oke. Yang pertama itu kita yang sekarang kita itu belajar necessity entrepreneur. Sekarang kita sudah belajar tentang materi. Baik. Sebelum itu kita tuh harus tahu apa itu necessity entrepreneur. Jadi ini adalah necessity entrepreneur adalah orang yang memulai bisnisnya karena keterpaksaan, kondisi yang memaksanya mencakup kebutuhan mendesak, tidak ada alternatif pekerjaan, atau mencari penghasilan tambahan. Necessity entrepreneur sejatinya tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam dunia bisnis. Ada pula yang mengawali bisnisnya bermodalkan hobi atau keterampilan yang mereka tekuni. Jadi necessity entrepreneur adalah sebutan bagi orang yang memulai bisnisnya itu karena keterpaksaan. Contohnya itu seorang pengangguran yang terpaksa harus bekerja karena tidak diterima dalam pekerjaan atau tidak mendapatkan pekerjaan, seperti itu. Jadi orang-orang necessity entrepreneur adalah orang-orang itu yang tidak mempunyai keterampilan atau hanya bermodalkan hobi atau bermodalkan tekad saja untuk memulai usahanya.
Jadi jenis entrepreneur ini biasanya berasal dari golongan ekonomi yang kurang mampu, yang berada di lingkungan yang mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi. Mereka terpaksa memulai usaha karena tidak menemukan pekerjaan yang sesuai kualifikasi yang dimiliki. Ada pula niche city entrepreneur yang sudah bekerja sebelumnya, tapi memulai usaha karena mendapat penghasilan tambahan. Jadi, entrepreneur ini juga itu tidak semuanya itu karena pengangguran. Nah, mungkin mereka dari awalnya sudah bekerja sebagai karyawan atau mungkin apa, tapi mereka itu memulai usaha sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahannya. Jadi kelompok necessity entrepreneur biasanya digambarkan melalui karakteristik sebagai berikut. Jadi ini adalah karakteristik necessity entrepreneur. Nah, yang pertama itu tidak memiliki keterampilan yang lain di bisnis maupun karir. Kedua, memiliki latar belakang pendidikan rendah atau bahkan tidak mempunyainya. Yang ketiga, mengawali bisnis sebagai single fighter tanpa bantuan orang lain. Yang keempat, modal terbatas dan tidak mampu memperoleh pendanaan dan perbankan. Mereka biasanya mendapatkan pinjaman dari keluarga, orang terdekat, atau kredit orang lain. Yang selanjutnya, produk jualnya berupa barang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ada pula yang menyediakan jasa sederhana, contohnya pandi pijat, atau jasa membersihkan rumah. Nah, jadi itu adalah karakter-karakter atau ciri-ciri necessity entrepreneur. Jadi, necessity entrepreneur memang tidak memiliki keterampilan khusus dalam berbisnis, namun mereka mempunyai kreativitas yang tinggi dalam melancari peluang bisnis. Buktinya, kamu bisa melihat orang yang terpaksa berjualan tetapi dagangnya selalu laris manis karena ada pembelinya. Di balik kelebihan tersebut, necessity entrepreneur cenderung rentan mengalami kegagalan dalam berbisnis. Pasalnya mereka hanya berbisnis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak, sehingga tidak memiliki tujuan dan strategis bisnis yang tepat. Tidak jarang pula ditemukan necessity entrepreneur yang berhasil dalam jangka panjang karena mampu mengembangkan bisnisnya. Jadi kita sudah tahu apa itu necessity entrepreneur. Jadi ini adalah sebagai sebutan kepada orang-orang yang memulai suatu bisnis dengan keterpaksaan atau sesuatu, atau mungkin orang itu sudah bekerja tetapi itu dia ingin mempunyai tekad untuk membuat penghasilan tambahannya begitu. Jadi tujuan dari necessity entrepreneur, ada banyak tujuan seseorang menjadi necessity entrepreneur, yaitu yang pertama, mulai dari kondisi ekonomi yang mendesak hingga mendapatkan kebebasan dalam menjalani hidupnya. Berikut beberapa alasan orang memutuskan untuk menjadi necessity. Jadi tujuan menjadi necessity mulai dari kondisi ekonomi itu yang mendesak. Contohnya mungkin mereka sudah, yang biasanya itu kalau tidak salah kebanyakan orang-orang pengusaha itu termasuk golongan necessity entrepreneur. Jadi mereka ini termasuk orang-orang yang seperti itu karena perusahaan itu tidak selalu meningkat depositnya ataupun selalu sukses. Jadi ada penurunan, ada juga penaikan. Yang pertama yang membuat orang memutuskan untuk jadi necessity entrepreneur, yang pertama itu adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi, alasan ini sering diungkapkan oleh para karyawan yang mempunyai penghasilan sampingan melalui bisnis atau bekerja lepas atau freelancer. Mereka memiliki kebutuhan atau tujuan keuangan yang mendesak. Contohnya ingin menikah tetapi dana belum tercukupi, gaji di kantor yang kurang cukup, atau kondisi perekonomian perusahaan yang sedang tidak baik membuat mereka terpaksa menjadi necessity entrepreneur. Nah, jadi ini yang alasan mereka ini pertama adalah mendapat penghasilan tambahan. Ya, itu adalah kebanyakan alasan orang-orang atau karyawan yang memutuskan untuk menjadi untuk menjadi necessity entrepreneur. Nah, jadi mereka ini mungkin mendesak
membutuhkan uang. Salah satunya itu yang tadi contohnya kita baca, yang kita itu mendapatkan gaji untuk biaya dana menikah dan sebagainya. Terus dan necessity entrepreneur juga tidak hanya karyawan, ada juga mahasiswa menjadi necessity entrepreneur. Ya, alasannya karena membutuhkan dana tambahan untuk membiayai kebutuhan pendidikannya. Nah, jadi ada juga tidak juga termasuk karyawan. Jadi juga ada mahasiswa, bahkan juga seperti siswa ada yang kita lihat di sosial media ada anak-anak SD yang berjuang untuk mendapatkan hasil yang untuk mendapatkan uang agar melanjuti pendidikannya. Jadi tidak hanya karyawan atau yang sudah bekerja atau yang sudah tamat karena pengangguran, tidak. Jadi mereka ini memutuskan. Jadi kesimpulannya itu necessity entrepreneur itu seperti tidak lain atau tidak jauh dari namanya kerja sampingan begitu. Yang kedua itu menjaga kestabilan keuangan. Jadi alasan yang kedua itu menjaga kestabilan keuangan. Kondisi keuangan pribadi yang kurang stabil juga membuat orang terpaksa berwirausaha. Mereka percaya bahwa bisnis bisa menantangkan potensi penghasilan yang lebih besar sehingga memutuskan untuk terjun di dalamnya. Kondisi keuangan yang stabil saat ini tentu terdampak pada pula kesejahteraan perekonomian pada masa depan. Necessity entrepreneur pun bisa mencapai tujuan keuangan jangka panjang setelah kondisi finansialnya sudah stabil. Nah, jadi inilah alasan mereka yang kedua dalam menjaga kestabilan keuangan. Jadi kita baca tadi itu, ya kita kembali lagi pada pengusaha. Jadi rata-rata pengusaha ini bukan pengusaha, itu karyawan. Rata-rata karyawan ini adalah gaji mereka itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Bahkan banyak yang tidak mencukupi. Makanya mereka itu memutuskan untuk menjadi necessity entrepreneur. Baik, yang ketiga ada mengubah kondisi ekonomi keluarga. Rata-rata necessity entrepreneur di Indonesia memiliki tujuan ini ketika mulai berbisnis. Kebutuhan ekonomi keluarga yang makin meningkat serta kenaikan harga membuat banyak orang mencari alternatif penghidupan melalui berbisnis. Selain itu, penghasilan yang diperoleh di kantor dianggap kurang cukup untuk menghidupi seluruh anggota keluarga sehingga harus menjalankan bisnis sampingan atau berjualan sambil bekerja. Ini banyak orang juga mereka tidak hanya fokus satu pekerjaan, tetapi banyak memiliki kerja sampingan. Yang keempat itu ada kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, ini ada kalanya seorang pengangguran terpaksa menjadi pengusaha karena sekedar ingin mempunyai kegiatan selama jam kerja. Mereka tidak mempunyai kualifikasi yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan sehingga harus menempuh jalan bisnis. Nah, necessity entrepreneur seperti ini bisa mengembangkan bisnisnya menjadi sukses karena memiliki niat yang besar. Yang kelima, ada merasakan kebebasan dalam bekerja. Motivasi ini biasanya dialami oleh orang yang mengundurkan diri atau resign dari pekerjaannya. Mereka ingin merasakan kebebasan dalam bekerja sehingga harus berbisnis untuk menjadi pekerja lepas. Fleksibilitas dalam berbisnis juga membuat mereka bebas mengatur waktu dan lokasi kerjanya. Jadi alasan yang kelima itu mereka ingin bebas pekerjaan. Jadi yang namanya bisnis atau pengusaha sendiri, dia pekerjanya dan dia bosnya sendiri, jadi tidak ada yang mengatur. Jadi itulah perbedaan pengusaha dengan karyawan. Jadi yang terakhir itu ada keseimbangan kehidupan dan pekerjaan, itu yang keenam. Nah, tujuan terakhir ini biasanya berhubungan dengan poin sebelumnya. Orang bisa merasakan keseimbangan dalam hidup dan pekerjaan alias work-life balance melalui kegiatan berbisnis. Fokus mereka tidak hanya berbisnis untuk mencapai target. Nah,
mereka bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, menekuni hobi atau keterampilan atau skill, bahkan beristirahat lebih banyak daripada selama bekerja di kantor. Jadi kesimpulannya itu, necessity entrepreneur adalah golongan wariwisata yang terpaksa memulai bisnisnya karena kondisi. Biasanya mereka tidak memiliki keterampilan yang cukup dalam dunia bisnis sehingga usahanya rentan mengalami kegagalan. Jangan khawatir kalau kamu juga memulai bisnismu karena keterbatasan kondisi. Kamu bisa mengembangkan keterampilan berbisnis hingga usaha berpotensi berkembang pada masa depan. Nah, jadi ini kita sudah belajar tentang necessity entrepreneur. Jadi ini adalah uh, sebuah julukan atau suatu kata-kata yang diberikan kepada orang-orang yang memulai bisnisnya atau wirausaha yang terpaksa memulai bisnisnya ya karena kondisinya kurang stabil, mungkin untuk mengubah kondisi ekonomi keluarga atau juga mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, jadi itu semua termasuk di dalamnya. Jadi sampai di sini pembelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita akan tutup. Besok kita akan belajar lagi tentang mendalami pelajaran kita necessity entrepreneur. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, see you. Selamat pagi, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita sehat selalu ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa kita akan mengawalinya dengan berdoa dan bernyanyi. Ayo. Saya akan memimpin menyanyi berdoa. Mari kita akan bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Baik, bagaimana kabarnya student? Apakah kalian baik-baik saja? Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, karena waktu kita tidak banyak, saya ingin berdiri. Kalian lihat sampah-sampahnya di dalam meja, bagus kalian rapikan bajunya. Oke. Nah, kemarin silakan duduk.
Kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul. Itu belajar tentang necessity entrepreneur. Jadi yang masih ingat apa itu necessity entrepreneur? Ya, adalah orang yang mulai bisnisnya karena terpaksaan ataupun ya, betul. Ya, karena kondisi yang maksanya mencakup kebutuhan atau mendesak atau ingin mempunyai pekerjaan tambahan atau dari pengangguran menjadi berbisnis karena terpaksa gitu begitu ya. Jadi dalam waktu ini kita sedikit saja mengingat yang kembali. Jadi apa tujuan necessity entrepreneur? Jadi tujuan itu adalah banyak. Tujuan itu memulai dari kondisi yang mendesak hingga mendapatkan kebebasan dalam mengalami hidupnya. Jadi beberapa ini bekerja itu karena keterpaksaan. Jadi tujuannya itu untuk menghindari pengangguran atau menghindari ekonomi yang tidak stabil. Jadi itu beberapa yang harus. Jadi ada poin-poinnya, yaitu yang pertama tujuannya, alasannya, dan kesimpulannya. Kesimpulannya itu necessity entrepreneur adalah golongan wirawasta yang terpaksa memulai bisnisnya karena kondisi. Jadi begitu. Jadi saya akan berikan tugas, besok akan dikumpul. Enggak, kapan kita akan bahasa Inggris, kita akan mengumpul tugasnya yang baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak pekerjaan, mari kita tutup dan mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. See you.